Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 3% lebih ke angka 7.337. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 8% lebih. Bagaimana potensi sampai ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba pantau di entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Video ini saya coba analisa saham BBNI hari ini terpantau berhasil rebound naik 0,47% ke harga 4.290. Secara pergerakan bisa kita lihat 4.150 masih berupa support yang lumayan kuat karena sebelumnya juga sempat dites BBNI masih bisa bertahan dan rebound. Tapi sebelumnya mencoba naik di atas 4.300 BBNI gagal, sempat melemah juga, hari ini kembali mencoba break 4.300. Jadi 4.300 masih berupa resisten yang kuat, dan di atasnya juga masih resisten EMA 150 dan garis EMA 50 di sekitar harga 4.400 yang harus ditembus BBNI untuk mulai uptrend kembali. Selama BBNI gagal break garis EMA 50-150, cara pergerakan BBNI masih akan sideways. Salah satu sentimen positif dari BBNI karena BBNI akan bagikan dividen jumbo dengan dividen yield tembus 8,1%. Dan jika kita baca sekilas di sini, pembagian dividen itu setara 349 per lembar saham. Jadi ini salah satu sentimen lumayan positif untuk BBNI. Dan jika kita perhatikan untuk BBNI, asing yang sebelumnya terus keluar, hari ini terpantau mulai masuk. Dan kenaikan hari ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga karena ada sentimen ini, saya lihat BBNI masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break 4.400. Jadi bisa kita perhatikan apabila berhasil break 4.400, maka cara pergerakan BBNI ada potensi untuk mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendek dan target kenaikan berikutnya di 4.500. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar 4.150 sampai 4.200, bisa pertimbangkan jadikan 4.400 untuk target take profit apabila BBNI gagal break resisten kuat ini. Atau hold saja terus selama masih kuat di atas 4.150 untuk mendapatkan dividen. Dan sekarang kita lihat BBRI. BBRI secara teknikal saat juga masih sangat downtrend. Secara pergerakan bisa kita lihat saat ini mencoba untuk menembus 3.600 dan sudah masuk ke zona supportnya di 3.500 sampai 3.600. Berapa kali jika kita perhatikan zona supportnya memang berupa support lumayan kuat karena BBRI setelah dites ini masih bisa bertahan dari bawah. Dan dari data broker summary untuk BBRI bisa kita lihat asing masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan penurunan 2% lebih ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga untuk BBRI, apabila tentu mau coba spekulatif buy, memang masih bisa coba tunggu di sekitar 3.500 untuk coba spekulatif buy ya. Dan target swing di sekitar 3.700. Atau sebagian jaya entry dulu, tunggu BBRI mulai diakumulasi asing, mulai rebound dari zona 3.600 baru coba ikut entry. Jadi mulai membentuk high low dulu, baru coba ikut entry plus tunggu akumulasi asing. Nah selama asing belum masuk, BBRI sepertinya akan sulit untuk bangkit dan naik di atas 3.800. Tapi apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba pantau karena saat ini BBRI sudah turun main dalam. Jadi ada potensi untuk technical rebound, apalagi saat ini masih berada di zona 3.500 sampai 3.600 yang beberapa kali menahan penurunan dari saham BBRI. Sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri cara pergerakan juga hari ini turun 3% lebih ke 4.820. Sekarang juga sudah turun bawah 5.000 dan garis EMA 150. Dan pada penurunan hari ini membuat Mandiri berada tepat di support 4.800. Support ini juga sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham Mandiri. Tapi jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini sudah kurang oke apabila Mandiri minggu ini gagal naik kembali di atas garis EMA 50-150. Dan untuk Mandiri bisa kita perhatikan di broker summary, asing juga masih keluar 2 hari terakhir dengan jumlah lumayan besar. Dan penurunan 3% lebih hari ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk Mandiri apabila sudah mau coba spekulatif buy, coba tunggu kembali di sekitar 4.800 untuk swing dengan target swing di 5.000 yang saat ini berubah menjadi resisten psikologis. Dan sebagian jaya entry apabila Mandiri gagal bertahan di 4.800 minggu ini. Kan cara pergerakan akan lanjut downtrend dan target penurunan berikutnya di 4.600 dan 4.400. Selanjutnya BBCA juga bisa kita lihat cara pergerakan juga saat ini masih sangat downtrend. Berapa kali sempat bertahan dari rebound dari 6.900 tapi mencoba naik di atas 7.150. BBCA juga masih gagal, saat ini juga mencoba untuk melanjutkan low-low-nya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BBCA, asing juga masih terus keluar. Dan di broker summary juga terpantau penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk BBCA juga mesti harus hati-hati apabila minggu ini gagal bertahan di atas
6.900 atau maksimal 6.800. Cara pergerakan saya lihat masih ada potensi ini untuk melanjutkan low-low-nya dengan target penurunan di 6.600. Jadi untuk saham-saham downtrend, untuk saham-saham perbankan selama asing belum masuk, menurut saya masih sangat beresiko untuk coba pantau atau coba entry, apalagi belum ada sentimen positif. Untuk BBRI karena ada sentimen positif pembagian dividen mulai bangkit, tentu bisa coba lihat untuk Mandiri dan BBRI apabila ada pembagian dividen dengan jumlah lumayan besar, mungkin ada potensi untuk technical rebound. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.